sisi upaya-upaya untuk memenangkan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2024 yang akan datang. Sekaligus kita ingin mengimplementasikan amanah musyawarah majelis syuro yang ke-8 yang diamanahkan pada saya dalam proses pencalonan Presiden Republik Indonesia, di mana pada musyawarah majelis syuro ke-8 sangat jelas bahwa memberikan mandat pada Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan melalui konsolidasi pada siang hari ini akan semakin mengokohkan nekat untuk persiapkan pemilu 2024. Saya kira itu sebagai pengantar pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Ya, sebagaimana yang dalam piagam yang disepakati bersama antara 3 partai koalisi, penuhnya kita serahkan pada saudara Anies Rashid Baswedan untuk menetapkan siapa calon wakil presiden yang akan diajaknya untuk bisa chemistry dengan beliau. Karena saya dan partai lain saya kira sudah melihat Pak Anies lebih bijak, lebih dewasa ya dalam menentukan siapa cawapresnya dan kapan akan diumumkannya. Nah, kenapa begitu? Kita hanya memberikan parameter bahwa cawapres ke depan inilah cawapres yang bisa sebagai dwi tunggal. Jangan sampai nanti malah tidak bisa, visi misinya nggak sejalan, kemudian terpecah di tengah jalan. Yang kedua, kita ingin juga bahwa cawapres ini juga menjadi satu faktor elektoral yang akan bisa membantu pencapaian elektoral dari capresnya. Jadi bukan yang kemudian malah mendowngrade capresnya sehingga nggak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ini kira beberapa hal yang mungkin menjadi pegangan bagi capres kita untuk memilih siapa yang nanti bisa sangat chemistry dengan beliau, ya, yang bisa ditunggal dengan beliau dan untuk bisa mengantarkan pada kemenangan. Misalkan dari Demokrat untuk segera mendeklarasikan cawapres. Ya, itu satu hal yang memang muncul ya. Tapi kita juga sangat menghormati ya. Tentu semua partai juga ingin punya kepastian. Nah, makanya kita juga memberikan kepada Pak Anies ya untuk bisa mempertimbangkan. Dan kita berharap Pak Anies saya kira wise dalam hal ini, ya, artinya bisa memberikan pemahaman, pengertian pada partai-partai koalisi sehingga insya Allah partai koalisi ini akan tetap utuh dan bisa berjalan dalam pengusungan capres cawapres. Bagi PKS sendiri, kita awal kita ingin sebagaimana musyawarah majelis syuro yang ke-5 kalau salah atau yang ke-6 itu mengamanahkan 5 nama ya. 5 nama itu ya Pak Hidayat Nurwahid, Kang Aher, MSI, juga termasuk saya ya. Tapi kita melihat nanti realitas. Itu sudah juga usulkan Pak Anies siapa yang akan dipilih ya, silakan aja. Tentu ini bagian dari hak Pak Anies tadi untuk memilih siapa yang terbaik. Ya, oleh karenanya kita juga ya tidak akan memaksakan harus kader PKS, sama kita ingin berusaha tadi amanah ini ditunaikan, tapi yang kita tadi sepakati adalah Pak Anies yang menentukan pilihan itu, ya silakan Pak Anies nanti yang memilih. Tinggal dari partai-partai yang lain juga mungkin tadi mengajukan, silakan juga menjadi faktor pertimbangan, sehingga semua kita mudah-mudahan dalam sebuah kedewasaan dan kematangan yang penting kita bisa mengantarkan pada kemenangan. Ada target kapan Pak? Munculnya nama Khofifah sama Yeni Wahid dari NU. Ya sangat mungkin, karena di luar partai-partai koalisi juga kita melihat ya. Maka itulah yang saya minta pada Pak Anies untuk juga bisa mempertimbangkan banyak hal ya. Apakah itu masukan dari partai koalisi atau dari tokoh-tokoh bangsa yang ada. Tentu semua itu perlu dikaji secara mendalam ya. Parameter-parameternya saja yang saya sudah sampaikan pada beliau agar dalam penentuan itu jangan sampai yang justru kontraproduktif. Harusnya suara Pak Anies meningkat, tapi ketika dipasangkan
malah jadi proses penurunan. Oleh karena itu yang tadi bisa mendongkrak elektoral Pak Anies sendiri. Ada target untuk koalisi kapan bisa? Ya, kita melihat bahwa partai-partai lain juga, koalisi lain juga, saya kira masih berproses ya. Hari ini juga partai atau koalisi lain juga masih baru penetapan capresnya, sementara cawapresnya adalah masih dalam proses pembahasan di antara mereka sendiri, masih belum sepakat ya. Jadi kita juga sambil melihat ya perkembangan dari koalisi-koalisi yang lain. Tapi kita mudah-mudahan 3 partai koalisi yang mengusung Anies Baswedan akan tetap solid utuh untuk bisa berlayar dan mengantarkan Anies Baswedan bersama cawapres yang soal nanti akan kita tunjukkan koalisi ini ya, karena bagaimanapun juga kita adalah dalam satu kebersamaan bahwa 3 partai ini nggak akan terpisah satu sama lain. Makanya kita akan berbagai keputusan-keputusan yang sangat strategis kita akan kaji bersama-sama, syurokan bersama, sampai akhirnya kemudian juga kita bersama mengambil solusi-solusi yang ada. Pak, PKS dari hasil survei terakhir katanya masuk 3 besar partai politik, Pak. Ini kira-kira faktor apa, Pak? Apakah Anies efek atau kemudian karena soliditas dari PKS sendiri yang semakin baik setiap tahunnya, Pak? Saya kira banyak faktor yang mempengaruhi ya. Pertama adalah memang saya juga menginstruksikan seluruh kader untuk terus bergerak. Di mana dalam pergerakan ini kita melihat bahwa ada PKS menyapa, sudah mulai ya, mulai ada masyarakat mengenali kita, dan itu mau tidak mau akhirnya tertangkap dalam survei-survei. Pada sisi lain juga ini kami menangkap ekspektasi masyarakat terhadap proses perpolitikan yang ada ya. Tentu ini menjadi satu hal bagi kami ya, pada satu sisi kita gembira dengan satu penilaian dari lembaga-lembaga survei menempatkan PKS di urutan yang ketiga. Tapi pada sisi lain kami juga ini ya, namanya survei ini sebagai cermin untuk berkaca, karena ternyata sampai hari ini juga amanat Majelis Syuro dalam Munas ke-5 yang diamanahkan pada saya ini belum bisa dicapai juga. Amanahnya memang agak berat, yaitu diharapkan bisa mencapai minimal 15%. Jadi sampai hari ini belum sampai 2 digit pun belum tembus ya. Nah, oleh karena itu walaupun tadi yang ketiga, tapi saya kira jarak antara yang pertama dan kedua ini juga masih ada spare yang terlalu tinggi gitu, terlalu jauh. Oleh karena itu inilah kita datang ke berbagai daerah untuk melakukan konsolidasi. Harapannya akan lebih semangat lagi teman-teman di wilayah daerah untuk terus semakin menebarkan kebaikan, semakin memasifkan kerja-kerja yang di lapangan. Pak, tambah lagi, Pak,